masuk langsung materi kita. Ya. Sudah berdoa ya. Doa dan sudah dibuka. Kita coba padukan materi kita nikah dengan waris. Nikah tadi adalah suatu lapas untuk menghalalkan kawin. Kawin dengan beberapa syarat dan rukun. Itu namanya nikah. Lapas. Maka menyaksikan nikah itu sunat. Berarti sunat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Menyaksikan kawin haram. Sebab antara nikah dan kawin beda. Nikah suatu lapas untuk menghalalkan kawin dengan berpersyarat dan kawin berdua. Nah, yang tahu aja. Ini bayangkan kawinnya, janganlah ya. Nah, lalu ada syarat dan rukun tadi, ada ya. Berarti untuk lapas nikah ada calon pengantin laki-laki. Ada calon pengantin perempuan. Nah, laki-laki ini umpamanya Irfan, perempuannya umpamanya. Nah, siapa orang buat aja nih? Nah, Hana. Ya. Irfan. Hana. Salam. Ada wali. Siapa wali? Orang tua Hana. Betul? Ada saksi. Siapa saksi kalau dapat? Dari Irfan ada 2, dari Hana ada 2. Minimal 1 dari Irfan, 1 dari Hana. Ada mahar. Mahar itu cash, tidak boleh kredit. Tunai. Tidak boleh ya. Tunai. Lalu ada ijab kabul. Maka dipanggillah oleh apabila telah lengkap tanggal 8 bulan 8 tahun 2028 jam 8. Nikahlah Irfan dengan si Hana. 2 menit sebelum akad nikah, Hana datang bulan. Hai. Nikahnya dilanjutkan, itu namanya nikah simbolis. Dan catatan sipil tidak perlu dirubah. Ya. Lalu di malam hari orang tua Hana akan panggil, "Pan, ini baru calon istrimu. Belum istrimu. Haram kamu bergaulinya. Tidak bagus kamu sekamar. Kamu duduk di luar atau tidur di luar bersih sofa saja." Kenapa? Dia baru calon istri. Karena dia tidak dalam keadaan suci. Dia akan mencetak rumah tangga bahagia, sakinah, wajib dicetak dalam keadaan suci. Wali wajib berwudu, catin wajib berwudu, saksi wajib berwudu, yang akan memandu khutbah nikah wajib dalam keadaan berwudu. Apalagi kalau haid dia tidak suci. Kalau ibarat mencuci gelas atau piring dengan deterjen terbaik apapun, tapi airnya air kencing, gelasnya bersih tak? Enggak. Apalagi nikah dalam keadaan hamil, dia tidak suci. Lalu nikah dalam keadaan hamil, setelah lahir anak, dia tidak nikah, berarti anak zina selamanya. Zina. Nah, ya, anak zina. Maka nikah dalam keadaan hamil itu adalah nikah menjaga kehormatan, nilai keluarga, dan dia tidak boleh berhubungan. Dia tidak suci. Setelah lahir anak, barulah akad nikah, barulah anak lahir semuanya anak halal. Nah, setelah 7 hari, ibarat 5 hari, ini jenabat, barulah akad nikah. Apa maharnya? Tergantung calon istri. Boleh saja, ya. Boleh saja si Hana ngomong, "Udahlah Bang Ipan. Bang Ipan kan mau beristrikan aku. Kalau malam pengantin kan tidak perlu pakai celana, buka, ikat pinggang abang." Apa maharnya? Cukup
pakai ikat pinggang abang. Udah dipanggil oleh ayah si Hana. Wahai Irfan. Irfan apa namanya? Wahai Irfan Hakim. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Hana. Hana apa namanya? Wahana. Jadi ya, dengan mahar sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Dijawab Irfan, aku terima nikahnya Wahana dengan mahar sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Sah? Gitu dia. Nah, kalau seandainya kawin dia dulu baru nikah, tapi hamil, maka masuknya haram, belum halal, maka anak dalam tetap haram, keluar tetap anak haram. Kalau sempat anak ni laki-laki, besok beristri, ada 2 anak laki-laki, yang laki-laki haram. Yang laki-laki ini beristri lagi, ada anak 2 laki-laki, yang anaknya haram semua. Sampai 7 keturunan yang anak laki-laki semuanya anak haram. Sebab yang beranak itu laki-laki. Yang punya telur itu laki-laki. Tahu? Wijaun dalam hadis. Telur itu baru terkencang, terpancut dia. Namanya sperma. Maka yang terpancut itu sperma. Perempuan tidak ada telur. Betul? Cuma perempuan suka telur. Itu dia. Tuh. Laki-laki. Nah, kalau dia anak perempuan, yang perempuan aja anak haram. Yang suami anaknya tidak anak haram, karena yang beranak laki-laki. Apa yang haram? Haram jadi pemimpin, rais. Kemuliaan seorang lelaki dia bisa jadi pemimpin. Minimal memimpin imam salat di rumah tangganya, di masjid, jadi RT, jadi RW, sampai presiden. Anak haram dia tidak boleh jadi pemimpin. Kalau dia orang baik, banyak hafal Al-Quran, hadis, buatlah masjid sendiri, jemaahnya malaikat dan jin, tak manusia. Kedua, haram jadi wali. Tidak ada kemuliaan bagi seorang ayah kecuali bisa wali jadi atas anak. Ini seandainya ya, orang tuanya laki-laki ini anak haram, maka anak perempuannya siapa walinya? Wali berwakil kepada wali hakim. Tidak berhak wali mujbir, wali nasab. Ya. Lalu tidak boleh jadi saksi. Itu yang haram. 3 yang haram. Tidak ada kehormatan bagi seorang opung, seorang tulang, seorang mama, seorang paman. Di Irfan pasti ada kakaknya, ada adiknya, betul? Dia punya anak yang perempuan. Yang terbaik, pamannya jadi saksi atas pernikahan keponakan, tapi dia tidak boleh jadi saksi. Inilah menghilangkan nilai kehormatan 3 akibat dari cinta terlarang. Cinta terlarang. Haram. Bahkan anak haram juga tak dapat waris. Tak dapat waris. Tak dapat waris. Lalu untuk nikah ini ada indikatornya oleh Nabi. Tunkihul mar'ah. Disambung di sini. Mar'atun, nikahlah seseorang itu li arba. Sebab 4 kata Nabi. 1, li jamaliha. Nikahlah seseorang itu karena cantik dan ganteng. Kenapa harus cantik dan ganteng? Wa qatul basar kata Nabi. Agar kamu ditundukkan mata. Ya, ditundukkan mata. Ana, mana suamimu nah? Di kampung, Pak. Kenapa? Kaki pendek, jalan menjauh-jauh. Kalau terjadi itu namanya takdir lagi ya. Dapat mana suami istrimu? Taruh di kampung, Pak. Kenapa? Bibirnya tebal sebelahnya. Ibarat ya. Ini kalau terjadi itu namanya takdir ya. Maka berusaha yang tercantik dulu agar mata tertundukkan. Apa arti mata tertundukkan? Agar manusia tidak lagi punya kesempatan untuk melihat yang lain, untuk terjadi selingkuh dan lain sebagainya. Pak. Nah, dalam hadis dijelaskan Nabi, ayun nisa'ul khair. Maukah aku informasikan kata Rasulullah
tentang wanita terbaik di dunia. An-nisaul khair. Wanita terbaik. Jadi khair itu baik, lebih sempurna daripada jamil, cantik. Kalau cantik mungkin satu sisi. Apa yang cantik? Hidungnya. Hidungnya mancung, bau di layar. Tapi kalau khair seluruhnya cantik. Seluruhnya baik. Kentutnya saja baik. Banyak. Kentutnya berirama. Kan ada oh, melos. Kan ya, atur baik. Jadi kata Rasulullah, ini kata wanita tercantik nanti disebut zaujatun sholihah. Pertama adalah iza nazara, apabila dilihat oleh suaminya semakin sayang kepadanya. Itu wanita cantik. Maka nanti dalam bab munakah ini hukumnya makruh kalau kita telah menikah serumah dengan mertua. Baik laki-laki perempuan makruh. Kenapa makruh? Istri kita bisa tidak jadi wanita tercantik. Wanita tercantik indikator apa tadi? Setiap ditengok suami tambah sayang. Perempuan yang tahu bagaimana rahasianya, betul? Mungkin saja di rumah kita pakai baju yang terlihat kacamata dan segitiga bermuda, gitu. Begitu pulang suami, Assalamualaikum, kata Rapa kan? Ya kata siapa? Kata Raka. Assalamualaikum, kata Raka. Waalaikumsalam, Bang. Dia pakai baju segini. Jelas segitiga bermudanya warna ungu. Jelas kacamata hitamnya. Yang penting setiap tengok suami tambah itu wanita cantik. Paham? Kita yang tahu, paham? Nah, mungkin laki-laki itu sukanya macam-macam dia. Nah, jadi kita yang tahu nanti. Nah, kalau serumah mertua, mana bisa? Betul? Mertua lah menduda pula 18 tahun. Masa saya lakukan untuk mentua. Nah, yang kedua, ya, iza amara, apabila disuruh oleh suami, dia patuh dan taat. Tidak neko-neko. Yang rasanya enak kita ya, minum dingin-dingin. Dia pergi ke dapur, langsung buat TS, kasih susu. Nenek, minum bang. Wanita soleh, wanita tercantik. Pulang suami Raka dari kerja, duduk di sofa. Dia tidak ngomong. Datang yang wanita tercantik dan amarah tadi, yang patuh, dipijit punggungan. Capek abang, senang abang bisa pulang. Kalau tidak sampai, ku jemput abang. Senang dia? Tidak. Mau ngangak-ngangak aja. Suami dah capek, diomelin, kan? Dia dah hitam pula, mengomel pula. Ya Allah, banyak kali penderitaan suami. Suami tak? Itu tak? Laki-laki ni di kantor ada atasan, betul? Lalu di tempat kerja ada saingan, betul? Di jalan pun saling sikap cepat memacu. Capek dia, letih. Di rumah diomel lagi. Ingat kalian dulu kasusnya wanita yang suka mengomel itu? Masih ingat kasusnya? Dibelikan akhirnya oleh suaminya kalung emas 30 gram. Dulu kan tidak ada kaca, betul? Lalu istri yang mengomel tadi dibawa oleh suaminya ke perigi. Tahu perigi? Sumur dari tanah, tidak pakai semen, untuk menengok dia cantik tidak. Yang tengok yang. Tengoknya, dia cantik bang. Didorong oleh suami ke dalam, masuk. Menjenjerit dia dalam 5 meter. Baru 2 menit masuk ke dalam, keluar jin dari dalam sumur tu. Betul tak? Lalu ketawa Ustaz, kenapa kau keluar? Udah 800 tahun aku tinggal dalam ini. Tak tahan aku, inilah manusia terajaib di dunia. Mengomel aja, keluar jin tu. Jin tak kuatnya. Apalagi manusia. Ngomel ini. Makanya kurangi ya. Jin aja tak ku. Apalagi suami, jangan bilang suami cari istri baru. Kita salah ya. Ngomel terus ya. Jadi yang cantik. Lalu yang ketiga, yang cantik itu kata Rasulullah, setiap ditinggal pergi oleh suaminya, dia jaga kehormatan diri dan harta suami. Dia tidak selingkuh. Dia tidak berani buat hutang. Ini suami tidak di rumah. Lewat kompor gas, dia kredit kompor gas.
Lewat tikar dia kredit, tikar. Wanita terbaik, inilah. Ini disebut zaujatun salihah. Inilah yang cantik. Cantik. Nah, maka ada wanita terbaik di dunia. Inilah. Wanita terbaik. Ada wanita termalang di dunia. Siapa wanita termalang di dunia? Jaldal abdi, kata Rasulullah. Kalau dia dapat suami yang suka memukulnya, suami yang suka menghina dan mencacinya, hai si gendut, hai si yompong, masa enggaknya. Lalu hatta yanau, di malam hari kamu dipakainya. Inilah wanita termalang di dunia. Paham? Hati-hati ya. Jangan kita jadi wanita termalang. Sejak dicaci maki kita, malam hari kita dipakainya. Paham maksudnya? Wanita termalang. Sabar ya. Sabar ya dulu. Lalu apa lagi ciri kedua? Untuk nikah, 5 lihat. Nikah oleh seseorang itu karena harta. Jadi sunat muakkad loh, cari yang kaya. Paham ya? Dia ganteng, dia cantik, kaya. Paham? Kenapa harus berharta? Kadal fakru iyakunal kupro. Karena miskin bisa membuat orang jadi kaki. Ini udah miskin, cari lagi miskin, lahir anak tuh peta-peta nanti lagi kan? Peta gimana? SpongeBob. Cari itu tujuannya ya. Ya. Maka kata Rasulullah, salat ummati bi ilmi wal mal, umat yang selamat yang punya ilmu dan harta. Ini kita dalam rangka mencari ilmu supaya banyak harta. Hati-hati ya. Laki-laki kalau banyak harta, kaya, dia suka nakal. Paham? Perempuan kalau pandai nakal, cepat banyak harta dan kaya. Hati-hati. Ya. Jangan ikuti itu ya. Itu biasanya begitu. Laki-laki kalau banyak harta suka perempuan kalau pandai nakal, cepat banyak harta. Kita jangan masuk itu dah. Ini baik-baik aja ya. Lalu ketiga, linasabiha nasab. Ya. Keturunan. Makanya nanti si Hana, nah, mana calon suamimu? Nah, ini si Hana siapa namanya? Irna. Mana calon suamimu? Nah, di Korea. Siapa namanya? Maco. Bawalah datang ke rumah. Kenapa disuruh oleh Mak Sirna ke rumah? Untuk nasab. Begitu sampai di rumah, oh enak. Siapa nama anak? Itu pun. Siapa? Lalu apa? Jingsung namanya. Ya. Masih hidup ayahnya masih. Datuk juga ada. Siapa namanya? Udin Lampo. Berarti jelas nasabnya bukan anak haram. Ditanya, siapa namamu? Ijal, Pak. Ijal ya. Siapa nama ayahmu? Awak dipelihara oleh nenek. Tanya. Rupanya Indak Jale. Jangan-jangan anak haram. Karena buah itu tidak pernah jauh dari batangnya. Betul? Ini hobinya apa? Nikah dengan anak pencopet. Pencopet itu ada bedasi, macam-macam. Apa maksudnya? Korupsi. Tikus loh. Ya, hati-hati. Buah itu tidak jauh. Jadi kalau kata orang dulu, kata guru-guru, apabila guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau ayahnya suka korupsi, anaknya jangan korupsi. Suka berbini juga. Betul? Hati-hati loh. Kalau cantiknya biasa-biasa, kayanya biasa-biasa, hartanya turunan biasa-biasa, nikahilah bizati bintaribat yadaka. Nikahilah karena agama. Kalau nikah karena agama, insya Allah cantik dapat, kaya dapat, keturunan dapat. Maka judulnya nikahi aku karena Allah. Nikahi ada kan? Ada. Nikahi aku karena Allah atau dia? Nikahi aku karena Allah. Cukup kupinang engkau dengan
malam. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Cukup maharnya bismillah. Hei, indahnya. Betul? Maka dalam hadis itu buat, jangan kau nikah dengan seseorang disebabkan ganteng dan cantik, maka dia bisa melampaui batas kepadamu. Jangan kau menikahinya karena harta, maka bisa menghilangkan kehormatan pada diri. Betul tidak? Nikah karena harta. Kita beli sekarang Magicom jadi 800.000, dia seharga 5 juta. Tidak berguna kita, paham? Nikahilah karena Allah. Paham? Nikah itu tujuannya adalah saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai, saling percaya, bukan saling curiga. Apabila telah saling curiga, maka rumah tangga akan retak. Kalau retak, maka rumah tangga akan saling mengkhianati. Istri mengkhianati suami, suami mengkhianati istri. Paham? Kalau saling mengkhianati, abghadut talaq al-halal, sesuatu yang dibenci Allah adalah tolak tapi dihalalkan. Lakukan tolak. Tolak itu ada sharih, ada kinayah. Yang sharih itu langsung kujatuhkan tolak kepadamu. Jatuh tolak. Kalimat tolak tidak bisa dicabut. Sekali langsung satu. Cak kedua langsung dua. 2 kali masih disebut tolak raj'i. Kalau 3 kali tolak kali. Tidak bisa lagi rujuk. Kecuali istri ini nanti menikah dulu dengan orang lain. Pamannya Irfan tidak sabar, patut tolak. 3 hari ke depan marah-marah, jatuh tolak. Seminggu kemudian marah, itu tolak. 3. Tolak jatuh, sayang tipu. Hana, jawab Irfan. Malam hari, tidak bisa dia balik. Tidak boleh rujuk. Kalau rujuk, bersyarat. Hana wajib nikah dulu dengan Raka. Bayar Raka oleh Ipan. Kasih 100 juta, kau nikahi Hana ya. Tapi setelah sorenya kau nikahi, malam sebelum fajar, kau jatuhkan talak. Saat nikah, sama sempurna. Boleh Hana berhubungan malam itu dengan Raka? Boleh. Berhubungan dia sekali dicobanya. Rupa pandai Raka menari. Mampuilah. Balikkan lagi duit itu 100 bang. Nganggu Ipan, betul? Ya kalau tepat janji, kalau tepat janji, kan kacau. Lebih mantap pula ortodolnya. Kacau. Tapi kalau dia tepat janji, pas fajar dijatuhkan talak, ya. Tunggu lagi masa iddahnya 3 bulan untuk mengkhawatirkan jangan-jangan Ipan coba malam tuh, Raka. Nah, 3 bulan kemudian kalau udah ambil, barulah Ipan boleh nikah lagi. Itu resiko. Maka hati-hati. Dan talak itu hanya jatuh bagi laki-laki. Kalau perempuan? Tidak ada talakan. Sah boleh. Ya. Mengadukan, pamannya 2 tahun, maka ada nama sigat taklik. 2 tahun lamanya dia tidak mengisi nafkah. Betul? Lalu tidak redo dia. Diadukan ke kantor pengadilan agama. Dibayar uang iwat. Pengganti talak itu 10.000 pemerintah. Telah jatuhlah talak si Irfan 1. Besok lagi kasih. Ya. Lalu kalau tolak, siapa yang jaga anak? Itu dari adona. Itu udah kita bahas kemarin di bab HAM ya, tentang wahibzun nasal. Dah ya. Nah, sekarang masuk waris sedikit lagi kajiannya. Ini Irfan Hana. Beranak 4. Irfan dan Hana beranak 2 laki-laki, 2 perempuan. Dia buka usaha showroom. 8 tahun lupa usaha berkembang, dibuka lagi cabang di Medan. Bolak-baliklah Irfan ke Medan. 5 tahun lamanya. Capek dia. Lalu Irfan musyawarah dengan anak, gimana kalau kita cari pembantu kita? Irfan ngomong cari pembantu, Hana oke. Lupa masuk Irfan, berbini sini Irfan 1 lagi. Namanya si Butet. Ini pembantu kita Hana. Mengangguk lah. Nah, sempurna di sini beranak 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Betul? Woi. Akhirnya berkembang lagi karena dibantu, Hana tambah senang. Ya, kalungnya 50 gram. Ini 20 gram. Lambegiko jalan lihat. Ya. Sepatu 15 gram, tak bunyi-bunyi ya. Lalu apa? Mobil Alphard. Ini tambah pembantu kita nih untuk buka cabang.
Dibuka Jakarta. Begini dia ngetinem. Baru nak satu laki-laki. Pulang ke Pekanbaru, Irfan mati. Alhamdulillah. Mati Irfan. Berarti ada istrinya 3, anaknya berapa? Tuh 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anaknya istri 8 anak, laki-laki berapa? Laki-laki 4, perempuan 4, 8 anak. Irfan punya kakak, punya adik, punya emak, betul? Bagaimana cara mendapatkan hartanya? Maka masuk bab waris. Buka surat 4 ayat 10 sampai 12. Ayo. Masuk bab waris kita. Satu dulu, ya ayat 10. Coba baca, siapa yang baca dengan benar, lengkap. Coba buat aja. Coba. Surat 4 ayat 10. Ayat 10 aja dulu. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menyalakan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, siapa yang kira-kira bisa menangkapnya? Maksud ayat itu apa hubungan dengan bab waris? Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia telah memasukkan atau menelan api ke dalam perutnya yang menyalanya. Apa maksudnya? Di mana kata kuncinya? Ini terjadinya maksudnya kepada kajian waris. Apa kata kuncinya? Satu lagi, sedikit lihat. Mana kata kuncinya? Satu kalimat. Apa? Sedikit lagi. Kata kuncinya adalah sedikit lagi. Kata kuncinya adalah mati. Dengan ada kematian terjadi anak yatim. Ada harta yang ditinggal. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Irfan kan punya kakak. Anak yatimnya masih kecil-kecil, umur 2 tahun yang paling besar. Ibaratnya. Lalu kakaknya nih, adiknya laki-laki, dia beralasan menyelamatkan harta. Ayahnya juga, betul? Tidak boleh sembarang ambil. Mengambil itu namanya makan hak anak yatim. Secara zalim. Bagaimana cara mengambil harta? Aturannya ada di ayat 11 sampai 12. Coba baca ayat 11 dulu. Ayat 11 surat An-Nisa. Coba ulang yang suara lantang. Ini Pak hapus ya. Apa? Yaitu Coba. bahagian seorang anak laki-laki sama dengan Coba baca yang lengkap. yaitu bahagian seorang anak laki-laki. Yang lengkap siapa? Bapak yang lengkap. Tak lengkap tak terima. Sebab salah satu huruf saja salah artinya. Mana yang lengkap? Surah An-Nisa ayat 11. Iya artinya. Baca yang lengkap. Ingat. Coba siapa? Coba rapat. Allah mensyariatkan mewajibkan. Nampak? Pak baca, coba. Allah mensyariatkan mewajibkan. Pak tanya, apa definisi wajib? Nampak? Wajib harus dilakukan. Wajib adalah pahala jika ditinggalkan dosa besar. Tak bisa, tak lengkap. Kalau dilakukan dapat pahala nanti, kalau tidak lakukan dosa paling besar. Itu wajib. Nah, bagaimana? Coba baca. Kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak seorang perempuan. Ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harga yang ditinggalkan. Ya. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Ya. Dan untuk kedua ibu bapak yang bagian masing-masing Ya. 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika ada yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak. Ayah Irfan dapat 1/6. Jika dia punya anak, dapat berapa ayahnya jinya? Bacanya harus pas titik komanya. Sepertiga. Terus Jika dia anak perempuan itu seorang, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. ya betul.
Dan untuk kedua ibu bapak. Ibu bapak ayah Ipan dia maksudnya. Oke, lanjut. Bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Baca sampai lengkap. Komanya di mana? Iya, coba dikomentakan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Nah, jika punya anak, dapat berapa dia? Nah, makanya titik komanya salah. Titik komanya salah. Bagi bapak ibu bapaknya, jika tidak punya anak, dapat 1/6. Kalau punya anak, terbalik? Enggak Pak. Enggak yang Kalau yang tidak mempunyai anak. Nah, tidak punya anak dapat 1/6. Jika punya anak dapat seperti 3. Nah, nampak? Harus jelas titik komanya. Membaca itu tidak mau ada titik komanya. Terus. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut Setelah dibayarkan hutang dan dipenuhi wasiat, terus. dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Terus. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak. Ada yang tinggal rasanya. Terjemahan. Terus dulu baca. Manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ada kalimat manfaat di situ? Anak-anakmu? Apa maksud dari manfaat? Orang tua haram hukumnya kalau tidak berlaku adil kepada anak-anak. Karena tidak tahu nanti anak mana yang akan lebih bermanfaat, berupa itu anak mana yang akan memelihara kita saat kita akan mati. Ini ada anak kita, orang tua, anak ini dibelikan Honda, anak ini jangan Honda, sepeda tidak dibelikan. Anak satu ini kuliahkan, anak ini tidak mengecam pendidikan karena nakal. Di anak tiri kan haram hukum seorang ayah berbuat seperti itu. Paham? Jangan-jangan 5 tahun sebelum mati anak yang selama ini, itu yang memelihara. Itu dia. Lalu di sini belum dapat jatah suami, belum dapat jatah istri. Bagaimana dapat jatah istri dan suami? Baca ayat 12. Yang paham titik koma siapa? Cara bacaan harus jelas titik komanya. Bagimu, ya, coba. Berarti yang mati istri. Nah, berapa dia bagi suami-suami? Adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Sampai situ komanya. Titiknya sampai situ. Harus pas bacanya. Bagimu suami-suami dapat jatah 1/2 jikalau tidak punya anak. Jika punya anak, Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari Seperempat. harta yang ditinggalkannya setelah Dibayarkan. wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang. ya. Terus Para istri memperoleh berarti suami yang mati. Nah, ini Ipan yang mati. Bagi istri lagi berapa dapat masing-masing? Coba. Coba baca dulu. Baca. yang tadi Pak. Iya, yang istri lagi. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, Ya. maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Ada yang tinggal. Lanjut ya, terus lagi Pak. Yang Terus. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Anak, itu dia. Kalau dia punya anak, 1/8. Nah, itulah makanya yang jelas tuh Pak, yang bacanya jelas. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Terus Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, Tidak dan ada tidak ya? meninggalkan anak, Iya, tidak pula anak. tetapi mempunyai Saudara. seorang saudara Saudaranya nih, laki-laki tadi. seibu Heeh. atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. 1/6 harta. Terus Tetapi jika saudara-saudara si ibu itu lebih dari seorang, Iya, maka nih. mereka bersama-sama Dalam sepertiga yang sepertiga itu. iya. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Tidak menyusahkan kepada ahli waris kata kuncinya. Berarti bayar dulu hutang. Udah dibayar hutang, bayar seluruh wasiatnya.
Berapa wasiat besar wasiat yang dibenarkan dalam hukum tirkah faraid ini? Islam hanyalah sepertiga dari kekayaan harta. Tidak boleh lebih. Tapi kalau hibah bisa seluruh harta. Sebab ada kita nanti yang mati, dia tidak punya harta. Hutang lebih banyak. Siapa yang bayar hutang? Anak. Bagaimana pembayaran hutang? Anak terbaik. Dia selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Betul? Nanti kita jelaskan. Coba dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini anak terbaik. Ada yang dapat? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Betul? Ayat 15. Surah 46. Kami wasiatkan dua. Wa wassaynal insana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Betul? Nah, kata insan dalam ayat itu coba dibaca dulu. Raka, apa artinya? Ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia agar Hah? berbuat Terus. agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Dengan mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Nah, kalimatnya masih banyak yang fatal di situ ya. Kalimat Robba diartikan Tuhan. Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan hanya dicipta. Dah kita bahas dulu ya. Dia tidak ngerti yang terjemah ini. Rob itu artinya mencipta, yang mengatur. Wahai zat yang mengatur. Wahai pencipta. Bukan Tuhan. Itu salah fatal ya dalam terjemahnya. Lah apa di situ? Insan bukan artinya manusia dalam ayat itu. Insan adalah biji hitam yang ada pada manusia, itu mata. Apa artinya? Wahai anak, jangan tengok orang yang tua, rentah, hitam, keriput itu dengan mata. Siapa dia? Ibu kita yang telah usia 80 tahun ke atas. Jangan tengok dengan mata, tapi tengoklah dia yang jelek, hitam, lapuk dan pakai lusuk itulah dulu menghamilimu dalam kena lemah bertambah-tambah. Siapa yang pernah hamil? Hah? Pernah hamil? Mau diambilinya? Setelah nikah maksudnya. Ya. Nanti setelah hamil baru tahu. Susah loh, betul? 2 bulan angkat. Karena muntah-muntah kita, betul? Muntah, betul tak? Itu tengok kata Allah, payah betul? Mengidam itu payah betul? Bapak punya kawan ngidam istrinya apa kemarin, anak pertama. Sebentar naik pesawat. Nah, coba bayangkan. Ngidam sebentar naik pesawat. Kacau kita apa? Kacau lah. Habis dompet kita buatnya. Ya. Naik pesawat. Nah, lalu apa lagi? Tak sampai situ. Ya. Kalian sampai paham? Sampai tengok itu. Kalau udah pembukaan 8 ke atas, nanti udah hamil, itu rasa putus pinggang nih. Maka sunat muakkad bagi yang laki-laki mencari istri, tobalakum dalam Al-Quran. Maknanya tayyib, baik. Yang toba, yang besar ini. Kalau kecil payah secara teori medis. Beruntung yang udah besar, paham? Yang masih kecil latihan lah, supaya cepat besar, paham? Jangan ketawa. Betul. Nanti kalau ini kecil, secara teori medis, payah melahirkan anak sampai 5 beratnya, 5 on. Itu 5 kilo ya. Ada meja lah. Di ruang PK itu ada meja seperti ini. Itu ada tiang kiri kanan. Naik paha itu di atas, paham? Mengejan tuh. Tidak tahu, paham? Dalam keadaan sakit, kadang berlinar air mata. Dia tidak menangis tapi berlinar air mata. Menahan sakit. Tidak tahan sakit, digunting oleh perawat. Dibantu 2 senti kiri kanan, paham? Tidak terasa. Paham? Itu tengok kata Allah. Maka kalau kalian dapat suami, cari suami yang mendampingi saat kalian berjuang mau matian. Paham? Bapak dengan insya Allah, 2 anak bapak di sini kepala sang istri saat melahirkan. Bapak saksikan merinang air mata. Paham? Itu tengok. Lahir anak,
Allah Akbar. Apalagi hilang begitu terdengar suara anak, hilang rasa sakit. Taruh di sebelah. Ini belum kering, keluar mengucur darah. Ditunggu hari-hari lagi, paham? Mau kadang 1 jam. Keluar hari-hari, 40 hari darah mengucur. Itu tengok kata Allah. Jangan tengok dengan mata. Tengok dengan mata mana? Yang cantik, yang manis. Tapi yang jelek, anak durhaka jadi. Itu tengok. Tak sampai situ, menyepi 2 tahun, betul? Kalian ingat, pertama kita lahir, sebesar ini telapak kaki. Demam kita, tak tidur mak tu. Paham? Malam hari, dia tak tidur, dia belum makan, belum apa-apa. Kadang ayah terkutuk, dia mengaji sepanjang malam. Cuma tak mulai dari alif, tak mulai dari ya. Dia mulai siram bapak seperti air panas. Siram dari panas itu, paham? Ayah terkutuk, paham tak tidak? Sang istri mak kita bersambung nyawa, dia bersambung rokok di luar. Ayah terkutuk, bukan berdoa dia. Paham? Bapak saksikan itulah di rumah sakit. Nah bapak, ini melahirkan kurang ajar dia. Bukan berdoa dia. Kadang mati mak tu saat melahirkan. Mati mak tu karena terlambat keluar keracunan. Maka disebut mati akhirat. Itu tengok kata Allah. Maka anak kalau sampai menengok itu, fala takul lahuma uffin, berkata saja haram bagimu hai anak. Iza, setelah dia sampai 40 tahun, betul? Qala rabbi auzi'ni, dia ingin membalas jasa ibu itu. Digendong emaknya 7 kali tawaf, 7 tahun berturut-turut naik haji, belum terbalas rahimah emak itu oleh kita. Faham? Maka dalam hadis fikih, ibumu. Faham? Baru ayah. Sekarang ada di antara kita yang tidak menghargai jasa ibu. Kadang lebih besar suara dari dia. Sekarang dia telah kembali kepada Allah. Apa kira-kira? Neraka mana yang pantas buat kita? Tak ada tempat kita mengabdi lagi. Apa tidak sanggup melanjutkan kata ini? Demi Allah, Bapak tidak sanggup. Karena Bapak telah tiada ayah dan ibu. Bukan Bapak anak durhaka, tapi Bapak tak sanggup rasa melanjutkannya. Neraka mana yang pantas buat sang anak yang terkutuk? Paham? Datang ibunya dari kampung, dia ingin berfoto waktu dia anak di wisuda. Apa terjadi? Karena dia menengok ibunya dengan air mata, bukan tengok dengan jasa. Apa terjadi? Dia lari terbirit-birit. Ibunya dengan cinta yang luar biasa, dia bawa ada kelapa, ada ayam, ada pisang. 2 jam, 3 jam, jam 1 kemudian dia datang menampir ibunya. Mak, tunggu, Inurdin kos. Kenapa dia mengusir emaknya? Jatuh ke dalam air mata sang orang tua. Betul? Karena anak menengok orang tua dengan mata. Tapi kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang galah. Sampai di rumah, ayam disembelih, pisang digoreng, disajikan menunggu buah hati sibiran jantung pulang dari wisuda. Yang makanan habis oleh anak. Bertanya cowoknya, siapa itu Nur? Orang kampung bang baru datang. Kemana perasaan? Maka nanti begitu terjadi kematian, dia tidak punya harta. Anak yang soleh, dia setiap saat berbelas jasa pada ibu dan bapak. Dia yang akan tanggung, saya akan tanggung hutang-hutang orang tua saya. Makanya anak ngomong, saat jenazah sebelum dibawa ke kuburan, apa kata anak? Kepada para pentakziah yang hadir, seandainya ada hutang piutang dari orang tua saya, ayah dan ibu, yang bapak ibu tidak redo kepadanya, temui kami sebagai anak. Emas ditimbang, padi digantang, uang yang dibilang, temui kami akan bertanggung jawab. Itulah adab. Jadi bersyukur kalian masih ada ayah, masih ada emak. Jangan bersalam dengan guru dicium tangan, dengan buah hati yang berlinang darah mengeluarkan kita, kadang tak sempat mencium tangannya. Rugi kita, rugi. Surga dari sana ya. Bapak kalau menguraikan itu kadang tak sanggup, Pak. Ya, tak sanggup kan? Kenapa? Karena kadang Bapak menyaksikan dan juga Bapak kadang memahaminya. Ada dia. Nah itu harta, cara mendapatkan harta. Lalu
setelah dibagi harta ini, ada 25 yang mendapatkan 10 dari perempuan, 15 dari laki. Namun masih bersisa harta lebih kurang 3,8 miliar. Berarti Irfan orang kaya. Nah, sisa harta ini namanya asobah. Asobah itu hanya untuk anak saya. Berapa anak Irfan? 8. Tadi udah dapat jatah bagian? Udah. Istri udah dapat? Udah. Kakak udah? Ayo, bersisa. Ini untuk anaknya. Bagaimana cara pembagian? Baca surat ayat 11 tadi. 1 jatah anak laki-laki, 2 anak perempuan. Berarti 4 jadi 8. 8 jadi 12. Berarti 3 miliar 800 juta dibagi 12. Berapa kira-kira? Coba. 1 miliar itu 6 nolnya ya. Berarti 3 tambah 800 tambah 8 nolnya 8. Berapa jatuhnya? 3,8 miliar dibagi 12. Berapa? 300 juta berapa? Harus jelas ini hitungannya. Nggak mau ini bisa berbunuhan orang gara-gara harta. 300 juta 316 juta 316.316 rupiah. Ini perempuan. Laki-laki kali 2. Berarti jadi berapa? 633 juta 633.633 rupiah. Ini laki-laki. Yang laki-laki dapat 633 juta 633.633 rupiah. Perempuan dapat 316 juta 316.316 rupiah. Kenapa lebih banyak harta laki-laki? Karena yang tadi. Maka Irfan punya ayah. Ini punya anak tadi. Anak-anaknya Irfan. Kemana anak-anak lebih abdul dibawa Irfan bersilaturahmi? Ke ayah suami Irfan. Kenapa suami? Kalau seandainya Irfan mati, ini anaknya perempuan di sini, dia belum balik, yang laki-lakinya. Siapa yang berhak menikahkannya? Datuk, ayah si Irfan. Mati ayah Irfan, siapa saudara Irfan yang laki-laki? Ini yang berhak menikahkan. Mati juga tapi ada anak laki-laki, dia balik, dia yang berhak menikahkan. Yang perempuan tidak ada hubungan. Maka dia lebih besar harta. Maka nanti istri yang solehah anak ini, dia tidak pernah marah Irfan setiap bulan membantu ayah emaknya. Makan? Tidak marah membantu keponakan-keponakannya. Kenapa? Kalau dia mati, ini yang berhak menikahkan anaknya. Kalau yang laki-laki belum balik. Itu jatahnya. Maka itu alasannya kenapa anak laki-laki lebih besar 2 kali anak perempuan. Sampai situ ada yang bertanya? Cukup? Cukup dulu untuk sementara? Nah, ya. Pas dulu waktunya ya. Jadi nanti kita kasih upload kepada Bu Wali. Dan kalau tidak ada perubahan